Oke, sudah. Nah. Oke, jadi nomor 1, latihan ulangan semester 2, jawabannya adalah B ya. Nabi Muhammad ajak pamannya Hisham untuk berdagang. Ini kali pertamanya Rasulullah berdagang ya teman-teman. Langsung diajak oleh pamannya. Siapa nama pamannya? Nama pamannya Nabi yang mengajak siapa? Ayo. Siapa namanya? Abu Thalib. Abdul Muthalib atau Abu Thalib? Ayo. Abdul atau Abu Thalib. Kalau Abdul Muthalib siapanya? Siapanya? Kakeknya. Ya benar ya, jangan tertukar ya teman-teman. Jadi Abu Thalib itu pamannya, kalau Abdul Muthalib itu kakeknya. Jangan tertukar ya. Nah, waktu perjalanan dagang menuju negeri Syam ini Rasulullah ketemu siapa? Ayo di jalan. Masih ingat nggak? Ya, pendeta Nasrani. Siapa yang masih ingat namanya? Siapa pendeta Nasraninya? Siapa yang masih ingat? Pendeta Nasrani siapa? Bahira. Pendeta Bahiro. Ngapain pendeta itu Kenapa pendeta Bahiro menemui Rasulullah? Waktu tahu Rasulullah sudah lewat. Kenapa? Karena pendeta Bahiro tahu ada tanda kenabian. Ya benar. Tandanya apa yo yang dilihat sama pendeta Bahiro? Ya, tandanya apa? Di bagian tubuh Rasulullah itu ternyata ada tanda-tanda kenabian. Ayo, siapa yang tahu? Ada tanda kenabian di bagian punggung Rasulullah ya. Nah, lalu jadi nggak ke negeri Syam waktu itu Rasulullah? Jadi nggak ke negeri Syam? Ayo. Enggak. Ya kembali ke Mekah karena apa? Kembali ke Mekah karena ya siapa yang masih ingat? Sering nih. Karena jangan dibunuh. Iya. Nah, jadi Rasulullah itu kalau ketahuan kalau Rasulullah itu nabi, memiliki tanda-tanda kenabian, nanti dikhawatirkan akan dibunuh. Dan diberitahu pendeta Bahiro ini ngomong ke pamannya Rasul yaitu Abu Thalib. Nah, itu Rasulullah masih kecil ya, masih usia 12 tahun. Baik, jelas ya teman-teman ya. Kalau begitu kita lanjut ke soal nomor kedua. Ya, soal nomor 2. Khadijah tertarik dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena apanya? Rasulullah itu di kalangan kaum Quraisy Mekah terkenal jujur. Waalaikumsalam. Baik, yang baru bergabung kita sekarang sedang berada di halaman 103 ya. Halaman 103 menjawab latihan ulangan semester 2. Kita sudah di nomor 2. Jawabannya A, kejujurannya. Ya benar sekali ya. Jadi Nabi Muhammad itu dulu sama Khadijah apanya? Pegawainya teman-teman. Ya, jadi Khadijah itu adalah seorang kerjanya apa? Pekerjaannya Khadijah adalah seorang Ayo, pekerjaannya Khadijah apa? Siapa yang masih ingat? Pedagang. Nah, Rasulullah menjadi salah satu pegawainya bekerja untuk Khadijah. Nah, jelas teman-teman ya. Lanjut, bisa kita lanjutkan ke nomor 3 teman-teman? Bisa. Lanjut ke nomor 3. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat. Ayo teman-teman. Berkata benar. Benar sekali. Berkata benar. Asidik artinya berkata benar. Jadi jawabannya nomor 3 adalah B ya. B ya, berkata benar ya.
Kalau menyampaikan apa? Sifat Nabi menyampaikan apa? Menyampaikan apa? Ingat? Ayo teman-teman, siapa yang masih ingat kalau menyampaikan itu sifat Nabi apa? Apa sifat Nabi ada apa saja sih? Ada fatona, tablik, sidik, ya. Kalau menyampaikan apa? Amanah. Amanah. Menyampaikan itu tablik, ya. Tablik. Ya, tablik. Ya, masuk ketukar ya? Ya, tablik. Kalau cerdas dan bijaksana apa? Cerdas dan bijaksana. Ayo, siapa yang masih ingat cerdas dan bijaksana? Apa ayo? Sifat Nabi apa? Fatona. Benar sekali. Pasti benar ya. Fatonah. Kalau jujur dan dapat dipercaya, ini gelarnya Rasulullah nih. Jujur dan dapat dipercaya apa ya? Al-Amin. Benar sekali, itu gelarnya Rasul ya. Adalah Al-Amin. Baik, jelas ya. Nomor 3 jawabannya B. Oke. Lanjut ya, nomor 4 ya teman-teman ya. Lanjut ya. Ya. Nabi Muhammad SAW berdagang dengan cara jujur. Pada saat itu di masa Rasulullah itu kalau berdagang kebanyakan itu banyak yang berbuat curang ya. Di antaranya ngapain? Di antara kecurangannya ngapain aja ya? Pedagang-pedagang Arab pada masa itu. Kenapa? Kenapa Zain? Kecurangan yang dilakukan oleh pedagang Arab pada masa itu ngapain aja ya? Mengurangi timbangan. Nih, misal kalian pernah lihat ya orang beli 2 apel, bilangnya sekilo, padahal di timbangannya nggak ada sekilo. Tapi bilangnya ini udah sekilo, itu namanya mengurangi timbangan ya. Terus apa lagi? Barang yang dijual tidak sesuai dengan harga ya. Misalnya, beli barang harganya mahal tapi kualitasnya jelek ya. Ya, itulah dulu kebiasaan masyarakat Arab Islam ya sebelum masuknya Islam. Jelas teman-teman ya? Baik, kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Yo, silakan soal nomor 5. Ketika berusia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW memimpin kafilah dagang milik siapa, yo? Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Ya, betul sekali. Nah, di sini Rasulullah kelihatan ya akhlak mulianya berdagang dengan cara yang jujur dan sukses ternyata ya. Sukses ya. Jadi Khadijah mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda karena Rasulullah itu disebut pedagang apa saja selalu laris ya. Oke, sekarang nomor 6 ya teman-teman ya. Rasulullah SAW dipercaya menjadi hakim dalam memutuskan perselisihan dalam perkara apa ya? Meletakkan Hajar Aswad. Waktu itu Rasulullah apa keputusannya? Sehingga dia itu dapat meredam perselisihan di kalangan suku-suku di Quraisy. Yang diletakkan di mananya? Hajar Aswadnya? Ya di Ka'bah. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan Rasulullah membentangkan apanya? Sorbannya. Tahu kan sorban teman-teman? Tahu sorban ya? Sorban itu kalau bentuknya kotak besar ya, macam jilbab kalau di perempuan ya. Gembreng, Hajar Aswadnya ditaruh di dalamnya ya, di dalamnya ya, di tengah-tengah sorban Rasul ya. Terus habis itu ngapain lagi? Rasulullah ngapain? Diletakin sendiri?
Diletakkan sendiri atau bagaimana? Akan bersama-sama. Ya benar. Jadi semua kepala suku. Jadi di Mekah itu banyak sekali suku ya. Ada beberapa suku. Lalu kepala sukunya dipanggilin. Ini suku ini, kepala sukunya sini, suku ini kepalanya sini. Kepala sukunya ini disuruh angkat bersama-sama korbannya dan lalu diletakkan oleh Rasulullah di Ka'bah. Ya, jelas ya. Ka'bah itu kan apa? Sekarang nomor 7. Nomor 7 yuk. Dari pernikahan dengan Khadijah, Nabi Muhammad mempunyai anak yang terdiri dari Dua laki-laki dan 4 perempuan. Ya, benar sekali. 2 laki-laki dan 4 perempuan. Nah, yang laki-lakinya ini masih ada nggak sampai Rasulullah sampai Rasulullah dewasa sampai Enggak. Ya. Kecil ya, waktu masih kecil dia meninggal. Jadi Rasulullah ini anaknya akhirnya perempuan semua ya teman-teman ya. Ya. Yuk, sekarang lanjut kita ke soal nomor 8 teman-teman ya. Nomor 8. Salah satu tanda dan bukti bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam antara lain adalah, ayo nomor 8 siapa yang memiliki sesuatu yang luar biasa. Wahyu Allah. Ya. Ini sebenarnya dua-duanya bisa ya teman-teman. Memiliki sesuatu yang luar biasanya. Memiliki sesuatu yang luar biasa itu mukjizat apa? Mukjizat. Ya. Turunnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, turunnya wahyu di mana? Wahyu pertama turun di mana? Yo, siapa yang ingat? Di Gua Hira. Di mana? Gua Hiro. Gua letak di Jabal Nur. Jabal Nur. Turunnya pada waktu pagi, siang, sore atau malam hari? Malam Malam hari. Waktu itu ketemu siapa? Rasulullah yang menyampaikan wahyu? Ketemu Malaikat Jibril. Jibril. Ya, pertama kali bertemu malaikat Jibril ya. Rasulullah ketakutan ya. Ini apa? Tahu-tahu lagi sendirian muncul. Yang Rasulullah kaget ya. Sekarang selanjut ya soal nomor 9 ya teman-teman ya. Ya. Mukjizat yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul terjadinya ya. Setiap hari hanya sekali. Ayo, hanya sekali atau berulang kali? Berulang kali. Ayo, kalau Rasulullah mukjizatnya apa saja? Siapa yang masih ingat? Rasulullah Muhammad mukjizatnya apa saja? Coba sebutin. Menyembuhkan orang yang sakit. Terus. Dapat membaca Makanan yang sedikit. Ya, makanan jadi sedikit jadi berlipat banyak. Terus. Quran. Terus. Al-Quran Kembali matahari. Benar ya, mengembalikan matahari, menghentikan matahari lalu nyuruh matahari beredar lagi, bisa. Nah, ya. Oke, benar. Perjalanan Isra Mi'raj. Ya, perjalanan Isra Mi'raj. Jadi mukjizat itu terjadi berulang kali ya. Jawabannya C ya teman-teman ya. Turunnya mukjizat itu sesuai ketika Nabi atau Rasul itu sedang membutuhkannya ya, sedang butuh baru turun, nggak setiap hari, nggak sekali, nggak berkali, nggak terus menerus ya, tapi ketika dibutuhkan saja ya. Nah, contoh ketika Rasulullah membelah bulan, karena apa ya Rasulullah? Kenapa Rasulullah bisa mengeluarkan mukjizat membelah bulan? Waktu itu karena Karena disuruh Quraisy. Iya benar, ditantang ya. Kaum Quraisy itu nantang. Ayo kalau kamu itu benar seorang nabi dan rasul, coba belah bulan ini. Kita nggak mampu. Ditantang ya, akhirnya dengan izin Allah Rasulullah mampu membelah bulan. Ya. Nah, tapi habis itu kaum Quraisy mau masuk Islam nggak?
setelah tantangannya sudah dikerjakan? Enggak. Enggak mau ya, tetap saja pada kekafirannya. Malah Rasulullah dituduh apa? Dituduh apa Rasulullah waktu itu? Sebagai tukang sihir. Dituduh penyihir. Padahal awalnya ditantang ya, ditantang suruh membuktikan. Sudah dibuktikan masih nggak percaya, malah dituduh tukang sihir, teman-teman. Baik, udah sampai soal nomor 9 ya, jawabannya C ya. Kita lanjut ya dibaliknya. Soal nomor 10, yuk. Kita lanjut ke soal nomor 10 ya. Oke. Fungsi mukjizat bagi Nabi dan Rasul adalah, ya fungsi mukjizat. Yang mana jawabannya? Sebagai bukti kerasulan. Benar sekali, sebagai bukti kerasulan ya. Bukan sebagai apa ya, untuk gaya-gayaan nih, aku Nabi, aku Rasul, aku kuat, punya kesaktian. Bukan sebagai itu ya, tapi sebagai bukti kerasulan. Nah, baik. Sekarang kita lanjut nomor 11 ya teman-teman ya. Kita lanjut nomor 11 ya. Al-Quran adalah kitab suci yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijamin apa ya? Nomor 11 jawabannya apa? Akan ada sepanjang masa. Ya, akan terpelihara sepanjang masa. Nah, makanya kenapa Al-Quran itu disebut sebagai mukjizat yang terbesar? Kenapa? Karena nah, teman-teman, kenapa? Karena kita masih bisa nggak lihat? Karena akan ada sepanjang masa. Benar sekali. Teman-teman, kita masih bisa lihat nggak Al-Quran sampai saat ini? Masih bisa ya? Nah, kita bisa. Nah, sedangkan misalnya mukjizat dari Allah yang dapat membelah bulan, kita masih bisa nggak lihat bulan terbelah saat ini? Masih bisa. Saat ini sudah pernah ada yang melihat bulan terbelah? Ada yang pernah? Nggak ada. Nah, contoh lagi misalnya Nabi Musa dulu membelah lautan, membelah Laut Merah. Masih bisa kita lihat nggak Laut Merah terbelah? Nah, sedangkan Al-Quran sampai saat ini masih bisa kita lihat, kita baca, kita dengarkan ya, kita lihat dengan mata kita sendiri. Nah, maka itulah Al-Quran disebut sebagai mukjizat terakhir, mukjizat abadi atau mukjizat terbesar ya. Mukjizat terbesar karena apa? Karena itu adalah mukjizat yang masih bisa kita lihat, kita baca sampai sekarang. Berbeda dengan mukjizat Nabi yang lain, yang terdahulu ya. Isra Mi'raj kita nggak bisa ngelihat ya. Bulan terbelah kita tidak bisa lihat. Terus Laut Merah terbelah nggak bisa melihat. Bisa lihat tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi tongkat, kita nggak bisa lihat ya. Kita hanya membaca di Al-Quran dan mendengar ceritanya ya, tapi nggak bisa melihat sendiri. Tapi kalau Al-Quran kita masih bisa lihat sampai sekarang. Makanya disebut mukjizat terbesar. Jelas teman-teman ya? Baik. Sekarang kita lanjut ke nomor 12 ya teman-teman ya. Lanjut nomor 12 ya. Al-Quran sebagai mukjizat terbesar disebut juga dengan asyifa. Ayo, asyifa artinya apa? Pengobatan. Kalau petunjuk apa? Al-Quran sebagai petunjuk apa? Siapa yang masih ingat? Al-Huda. Al-Huda, benar. Kalau pengingat apa ya? Al-Quran sebagai pengingat. Al-Zikir. Ya, benar sekali. Oke, sekarang lanjut nomor 13 ya. Nomor 13 ya. Sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada Nabi dan Rasul dan tidak dapat dimiliki oleh orang lain disebut apa yo? Mukjizat. Mukjizat, benar sekali. Mukjizat ya. Jadi manusia biasa nggak bisa memiliki, hanya diberikan Allah kepada Nabi dan Rasulnya ya. Baik, sekarang kita lanjut ke nomor 14 teman-teman. Wahyu pertama yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul dibawa oleh malaikat siapa? Malaikat Jibril. Benar sekali, tahu semua ya. Malaikat Jibril.
Oke. Sekarang kita ke soal nomor 15 ya. Nomor 15. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama. Surat apa wahyu pertama? Ayo. Surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Ya, surat Al-Alaq. Benar sekali ya. Jawabannya C ya, nomor 15 ya. Silahkan diisi teman-teman. Oke, kita lanjut soal nomor 16. Soal nomor 16. Mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar. Oh ya, ini tadi sudah. Apa ya? Diturunkannya Alkitab Bulan. Al-Quran. Ayo. Benar sekali, diturunkannya kitab suci Al-Quran. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan ya, kenapa disebut terbesar ya, yaitu ada diturunkannya kitab suci Al-Quran. Benar sekali. Yo, sekarang nomor 17, teman-teman. Nomor 17. Nabi Muhammad tinggal bersama Abu Thalib sejak usia berapa? Yo, Abu Thalib itu berapa? 12. Oh, 12. Ayo, Abu Thalib berarti pamannya. Berarti waktu kakeknya meninggal umur berapa itu? 8 6 atau 8? 6 atau 8? 8 Ya, 8 tahun ya, 8 tahun. Nah, kalau tinggal sama kakeknya itu umur 6 tahun. Kakeknya meninggal, lalu ganti tinggal bersama pamannya. Jelas teman-teman ya? Baik, kita lanjut lagi soal nomor 18 ya. Ini sepertinya ada kesalahan ketik anak-anak ya. Yang dimaksud bukan Abu Thalib. Kalau Abu Thalib kan seorang pedagang ya. Yang dimaksud Abdul Muthalib ya. Ya, diganti nanti dicoret ya, itu Abdul Muthalib ya teman-teman ya. Nomor 18 soalnya ya. Abdul Muthalib dipercaya oleh orang-orang Quraisy untuk menjaga apa ya? Ka'bah. Benar sekali, menjaga Ka'bah. Kakeknya Rasulullah ya. Kalau pamannya Rasulullah adalah seorang pedagang. Baik, kita lanjut ke soal nomor 19. Kita lanjut ke soal nomor 19 teman-teman. Perintah pertama dalam wahyu pertama adalah Iqra. Iqra artinya apa? Bacalah. Ini malaikat Jibril mengulang kata ini sampai berapa kali? 3 kali. Rasulullah itu ini ya buta huruf, tidak bisa membaca. Makanya waktu disuruh baca Rasulullah bingung. Aku nggak bisa membaca seperti itu. Sampai dipeluk sama malaikat Jibril, dipeluk. Rasulullah ketakutan ya. Yuk lanjut soal nomor 20 ya teman-teman. Keadaan Nabi Muhammad ketika menerima wahyu pertama. Nah, ini keadaannya gimana? Benar sekali, takut ya. Nabi Muhammad takut. Takut sampai berkeringat, sampai menggigil. Ya. Yo, nomor 21. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama tanggal berapa ya? 17 Ramadan. 17 Ramadan. Ya, benar sekali. Terus lanjut ke soal nomor 22 ya. Surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 adalah wahyu yang memerintahkan untuk Berselimut. Berselimut. Berdakwah. Berdakwah ya. Berselimut tuh artinya ayat 1 berselimut. Kenapa itu? Karena Rasulullah tuh waktu itu sedang selimutan teman-teman. Jadi Rasulullah sedang jalan-jalan, tahu-tahu dari langit lagi dari langit itu tiba-tiba hitam, tahu-tahu ada petir, terus tahu-tahu ada cahaya keluar. Kira-kira kalau teman-teman mengalami ini takut nggak? Takut ya, Rasulullah juga begitu. Apa itu, ada suara yang menggelegar dari langit. Nah, itu adalah suara malaikat Jibril. Mengejar Rasulullah itu lari. Rasulullah lari ke rumahnya, langsung selimutan saking takutnya. Maaf Pak, saya lagi ngasih dulu Pak. Selimutan terus apa? halaman berapa ya Pak? Malaikat Jibril, hai orang yang berselimut. Karena waktu itu Rasulullah sedang berselimut. Ya, jelas teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23.
Yuk, kita sudah sampai nomor 23. Setelah Nabi Muhammad menerima wahyu pertama yang diberitahu siapa? Ayo. Orang Khadijah. Khadijah. ya, Khadijah. Khadijah. Benar sekali. Khadijah. Yuk, lanjut nomor 24. Nomor 24. Tujuan Nabi Muhammad untuk berumrah. Tujuannya apa? Untuk Memohon petunjuk. Memohon Kenapa petunjuk. beruzlah? Kenapa beruzlah? Karena Telepon ke HP saya satu lagi, Pak. kenapa beruzlah? Karena sedih dengan keadaan masyarakat Arab. Iya, sedih. Jadi masyarakat Mekah itu waktu itu sudah sangat menyimpang dari ajaran kebenaran. Udah menyembahnya berhala, berjudi, sukanya mabuk. Rasulullah sedih ya. Rasulullah sedih, kemudian Rasulullah beruzlah. Beruzlah itu maksud artinya apa ya beruzlah? Beruzlah artinya apa? Ini kemarin waktu ulangan pernah keluar ya. Beruzlah artinya apa? Mengasingkan diri dari mengasingkan diri dari keramaian. benar sekali, mengasingkan diri dari keramaian. Makanya dicarinya beruzlahnya di Gua Hiro yang jauh di atas gunung. Bukannya beruzlahnya ke rumah saudaranya, ya, ke mana, tapi ke Gua Hiro. Nah, kalau kalian tahu ya, Gua Hiro itu terletak di Jabal Uhud itu gunung batu. Jadi untuk mencapai ke sana aja susah. Nah, dan itu di puncaknya. Di situ ada Gua Hiro, guanya kecil sekali. Guanya kecil, nah Rasulullah beruzlah di situ sendirian ya. Nah, sampai akhirnya tahu-tahu ditemuin sama malaikat Jibril. Lanjut soal nomor 25. Soal nomor 25 ya. Memperingati peristiwa turunnya Al-Quran disebut apa? Ayo. Isra Miraj. Al-Quran. Ya benar, jawabannya D ya, nomor 25 namanya jawabannya D. Sudah, kita lanjut. Soal nomor 26. Sekarang. Ya, minta nasihat atas peristiwa yang dialami Muhammad kepada pamannya yang bernama siapa? Ayo. Yang dia adalah seorang ahli kitab ya, ahli kitab, dan dia yang ditemuin tadi nih itu malaikat Jibril yang ditemuin. Tadi ketemu siapa? Dikasih tahu itu yang kamu temuin itu malaikat Jibril. Dan itu tanda bahwa kamu itu sudah diangkat menjadi nabi dan rasul. Tahu nanti kamu akan diuji. Itu ya Waraqah bin Naufal. Oke, lanjut soal nomor 27 teman-teman. Ketika turun wahyu pertama, Nabi Muhammad telah berusia berapa? 40 tahun. 40 tahun. Benar, 40 tahun. Jawabannya C. Sekarang soal nomor 28. Nabi Muhammad dipercaya menjadi hakim dalam dalam perkara. Ya, udah Hajar Aswad. Teman-teman, siapa yang ada yang baca ya doa, tolong di itu ya, apa speakernya di mute ya. Dibaca wakom nanya tetap dibaca panjang, jika dibaca wakom nanya dibaca pendek. Kita soal 29 ya. Soal Lihat terlalu banyak. Al-Quran sebagai mukjizat terbesar. Az-zikir, ayo tadi juga sudah. Az-zikir apa artinya? Az-zikir artinya benar sekali. Ya. Lanjut soal yang nomor 30. Al-Quran adalah kitab suci yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawabannya nomor 30? Nomor 30? Akan terpelihara sepanjang masa. Ya, benar sekali, terpelihara sepanjang masa, abadi. Makanya disebut mukjizat terbesar. Teman-teman, kita hari ini akan membahas yang bagian pilihan ganda saja ya. Sudah selesai ya. Nah, nanti di bawah yang lain nanti teman-teman bisa mengerjakan ya sebagai latihan ya. Nanti yang kedua boleh teman-teman kerjakan sebagai latihan. Baik, sudah cukup ya Zoom kita hari ini ya. Sudah jelas materinya? Iya. Sudah. Saya udah kerjain, Bu. Tugas. Sekali. Apa ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Bu, saya pengen ngomong, Bu. Ya, sayang. Ini sebentar lagi selesai nih Zoom-nya nih. Kalau masuk sekolah kapan ya, Bu?
Oke, nanti kita nggak tahu ya, kita nunggu pengumuman ya nanti ya. Kalau semua insya Allah secepatnya ya, kalau sudah aman ya kondisinya. Ya baiklah teman-teman, sudah cukup ya. Sudah cukup teman-teman. Tia. Ya nak. Ya. Tugasnya Tugasnya hanya sebagai latihan. Tadi dilanjutkan, yang bagian 2 dilanjutkan, tidak usah dikirim dikirim. nggak? Enggak teman-teman, tidak usah dikumpulkan ya. Hanya sebagai latihan saja ya. Tidak perlu dikumpulkan. Ya. Baik, tenang ya. Oke. Baik, kita tutup ya. Kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita baca doa kafaratul. Subhanakallahumma wa bihamdika. Rumah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, cukup teman-teman ya. Silahkan dilanjutkan latihannya ya. Tidak perlu di